Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pernahkah kalian berpikir bagaimana tubuh kita bisa bertambah tinggi? Atau mengapa luka di kulit itu lama-kelamaan bisa sembuh? Bahkan, bagaimana bakteri itu bisa berkembang biak dengan sangat cepat? Jawabannya adalah karena adanya pembelahan sel. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu pembelahan sel, mengapa sel harus membelah, serta perbedaan pembelahan sel prokariotik dan eukariotik. Jadi, simak video ini sampai selesai. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses ketika satu sel itu membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Proses ini merupakan salah satu proses yang paling penting dalam kehidupan. Secara umum, pembelahan sel dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, pembelahan biner, yaitu pembelahan yang terjadi pada organisme prokariotik, seperti bakteri. Kemudian, pembelahan ini menghasilkan dua sel anak yang identik dengan induknya. Kedua, mitosis, yaitu pembelahan pada sel tubuh atau sel somatik. Mitosis itu berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan. Yang ketiga, meiosis, yaitu pembelahan yang terjadi pada organ reproduksi untuk menghasilkan sel kelamin atau gamet, yaitu sperma dan ovum. Masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan organisme. Mengapa sel harus membelah? Setelah kita mengetahui pengertiannya, sekarang kita bahas alasan mengapa sel itu harus membelah. Ada beberapa alasan penting. Yang pertama, itu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Saat kita masih bayi, jumlah sel dalam tubuh masih sedikit. Seiring bertambahnya usia, sel akan terus membelah sehingga jumlahnya semakin banyak. Akibatnya, tubuh akan menjadi lebih besar dan berkembang. Yang kedua, itu memperbaiki jaringan yang rusak. Setiap hari, itu ada sel tubuh yang mati atau rusak. Misalnya, ketika kulit terluka, tubuh akan membentuk sel baru melalui proses pembelahan sehingga luka dapat menutup dan akhirnya sembuh. Yang ketiga, itu untuk reproduksi. Pada organisme bersel satu, seperti bakteri, pembelahan sel itu merupakan cara berkembang biak. Sedangkan pada manusia dan hewan, pembelahan meiosis itu menghasilkan sel kelamin yang nantinya akan berperan dalam proses reproduksi. Yang keempat, itu mempermudah pertukaran zat dan mengontrol DNA. Ketika sel terus membesar, kebutuhan nutrisi juga akan semakin meningkat. Jika ukurannya terlalu besar, pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya itu akan menjadi kurang efisien. Pembelahan pada sel prokariotik. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembelahan pada sel prokariotik. Sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki inti sejati. Contohnya adalah bakteri. Cara pembelahannya disebut dengan pembelahan biner. Disebut biner karena satu sel itu akan menghasilkan dua sel baru. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, kromosom bakteri akan menempel pada membran plasma. Tahap kedua, DNA mengalami replikasi atau penggandaan sehingga terbentuk dua salinan DNA yang sama. Tahap ketiga, yaitu sel mulai memanjang dan kedua DNA itu bergerak ke arah yang berlawanan. Tahap keempat, yaitu ketika membran dan dinding mulai membentuk sekat di bagian tengah. Terakhir, sel akan benar-benar berpisah dan menjadi dua sel anak. Kedua sel anak tersebut itu akan memiliki materi genetik yang sama dengan sel induknya, sehingga bersifat identik. Pembelahan pada sel eukariotik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembelahan pada sel eukariotik, yaitu mitosis. Mitosis itu merupakan pembelahan yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Artinya, kedua sel anak itu memiliki informasi genetik yang identik. Mitosis itu memiliki fungsi. Yang pertama, itu untuk pertumbuhan. Kemudian, untuk mengganti sel yang sudah tua dan memperbaiki jaringan yang rusak. Mitosis itu terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Materi mitosis itu akan kita bahas lebih lanjut di part berikutnya. Sitokinesis itu terjadi setelah pembelahan inti selesai. Sitoplasma ikut membelah. Akhirnya terbentuk dua sel anak baru yang identik secara genetik dengan sel induknya. Pembelahan pada sel eukariotik, meiosis. Jenis pembelahan berikutnya adalah meiosis. Meiosis itu terjadi pada organ reproduksi dan bertujuan menghasilkan sel kelamin. Berbeda dengan mitosis, meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan. Selain itu, jumlah kromosom pada sel anak ini hanya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Hal ini sangat penting agar ketika sel sperma bertemu dengan sel ovum terjadi pembuahan. Jumlah kromosom itu kembali seperti normal. Meiosis ini berlangsung melalui 2 tahap besar.
Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Masing-masing ini memiliki 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Di akhir proses, terjadi sitokinesis, sehingga terbentuk 4 sel anak. Interface terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada G1 phase, yang kedua ada synthesis phase, yang ketiga ada G2 phase. Nah, semua rangkaian interface ini berlangsung secara berurutan. Fase pertama yaitu interface merupakan fase pertama setelah selesai melakukan pembelahan. Nah, pada fase ini sel mulai tumbuh dan berkembang. Sel juga mulai menghasilkan energi yang diperlukan dan menghasilkan komponen-komponen penting seperti enzim, organel sel, dan protein. Nah, komponen-komponen penting ini diperlukan untuk sel agar bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Nah, setelah selesai melakukan fase pertama, sel ini akan melakukan pengecekan terhadap kondisinya. Jika kondisi sel nutrisinya sudah terpenuhi, kemudian ukurannya juga sudah mencukupi, dan tidak terjadi kerusakan pada DNA, maka sel akan melanjutkan ke fase berikutnya atau S phase. Namun jika masih terjadi jika ukurannya belum mencukupi dan terjadi kesalahan pada DNA-nya, maka sel akan melakukan fase istirahat sementara atau G0 phase. Yang kedua ada S phase. S phase ini singkatan dari synthesis phase atau yang artinya pembentukan. Pada fase ini terjadi proses yang sangat penting, yaitu terjadi duplikasi dan replikasi DNA. DNA yang awal mulanya hanya memiliki satu salinan menjadi memiliki 2 salinan yang identik. Proses ini bertujuan agar ketika sel membelah, maka kedua sel anak akan memiliki informasi materi genetik yang sama persis seperti induknya. Dengan demikian, setiap sel baru memiliki informasi yang lengkap. Nah, pada fase ini, DNA ini memiliki 2 salinan, namun kromosom belum. Pada fase ini, kromosom itu memiliki 2 kromatid yang masih menempel menjadi satu. Nah, kemudian ada G2 phase atau fase terakhir dalam interface. G2 phase ini merupakan fase terakhir sebelum sel melakukan pembelahan. Pada fase ini, sel akan menghasilkan enzim yang lebih banyak, kemudian protein yang lebih banyak, juga menghasilkan organel agar mempermudah proses pembelahan sel nanti. Nah, pada fase ini sel juga akan memeriksa kembali DNA yang telah diduplikasi. Jika ada kesalahan, maka sel akan memperbaikinya terlebih dahulu. Namun jika semuanya sudah lengkap dan sudah sesuai, maka sel akan mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu fase M atau mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses ketika satu sel membelah menjadi 2 sel anak yang sama persis dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anak memiliki jumlah kromosom dan sifat genetik yang sama seperti sel induknya. Mitosis terjadi hampir di semua sel tubuh, misalnya pada sel kulit, sel otot, atau sel hati. Nah, tujuan utama mitosis adalah membantu tubuh bertumbuh, mengganti sel yang mati atau sudah tua, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, sebelum benar-benar membelah, sel itu tidak langsung masuk ke mitosis. Sel harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Tahap persiapan ini disebut interfase. Setelah semua persiapan selesai, barulah sel itu masuk ke tahap mitosis. Ada 5 tahap utama. Yang pertama yaitu profase. Pada tahap ini, materi genetik yang tadinya berbentuk benang halus atau kromatin mulai menggulung dan memadat menjadi kromosom, sehingga lebih mudah untuk dipindahkan. Selain itu, nukleus juga udah mulai menghilang, sentrosoma ganda, lalu terbentuk juga benang spindel. Kemudian yang kedua, tahap prometafase. Pada tahap ini, membran inti itu mulai pecah, benang spindel mulai masuk ke dalam inti, lalu menempel pada bagian kromosom yang disebut kinetokor. Nah,
Yang ketiga, metafase. Ini adalah tahap ketika semua kromosom berbaris rapi di tengah sel. Nah, posisi ini disebut dengan bidang ekuator. Pada tahap inilah kromosom terlihat paling jelas jika diamati menggunakan mikroskop. Mengapa kromosom itu harus berbaris? Nah, supaya pembagiannya itu adil. Bayangkan siswa sedang antri di tengah lapangan sebelum dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, semua itu harus berdiri rapi terlebih dahulu supaya pembagiannya sama rata. Yang keempat, anafase. Tahap ini merupakan tahap pemisahan. Yang terjadi pada tahap anafase ini, kromatid saudara berpisah, kemudian ditarik oleh benang spindel menuju dua kutub yang berlawanan. Nah, akhirnya kedua kutub ini memiliki jumlah kromosom yang sama. Mengapa harus sama? Supaya kedua sel anak nanti memiliki informasi genetik yang identik. Yang kelima, tahap telofase. Setelah kromosom sampai di kutub masing-masing, kromosom mengendur lagi menjadi kromatid. Dan membran inti mulai terbentuk kembali. Nukleus juga muncul lagi. Artinya, sekarang sudah terbentuk dua inti sel baru. Nah, sitokinesis. Ini adalah tahap terakhir. Yang dibelah sekarang bukan lagi inti sel, tetapi sitoplasmanya. Membran sel akan menyempit di bagian tengah sampai akhirnya benar-benar terpisah menjadi dua sel anak. Nah, kedua sel anak ini jumlah kromosomnya itu sama, bentuknya sama, dan sifat genetiknya juga sama dengan sel induknya. Kalau sebelumnya kita baru membagi isi rumah, sekarang rumahnya itu benar-benar dipisah menjadi dua rumah yang berdiri sendiri. Jadi, kesimpulannya, mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Proses ini sangat penting untuk pertumbuhan tubuh, mengganti sel yang rusak atau mati, serta memperbaiki jaringan. Tahapannya dimulai dari interfase G1, S, G2 sebagai tahap persiapan, kemudian dilanjutkan dengan profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan diakhiri dengan sitokinesis, hingga terbentuk dua sel anak yang sama. Pernah nggak sih kalian berpikir bahwa kita berasal dari orang tua yang sama, namun setiap pribadi itu memiliki kepribadian yang unik? Ini bukan sulap, bukan juga sihir, melainkan ini adalah mahakarya biologi yang disebut dengan pembelahan meiosis. Secara sederhana, definisi pembelahan meiosis adalah pabrik sel kelamin, yang mana pembelahan meiosis memastikan kehidupan terus berkelanjutan. Misi utama dari pembelahan meiosis yaitu reduksi kromosom, yang mana awalnya kita bermula dengan 46 kromosom, lalu dengan cerdasnya, pembelahan meiosis membelah atau membaginya menjadi dua bagian sehingga menjadi 23 kromosom. Kenapa sih jumlah kromosom itu harus dibagi menjadi separuhnya? Hal ini bertujuan untuk agar ketika sel sperma dan juga sel telur bertemu, keduanya bisa saling melengkapi sehingga terciptalah kehidupan baru yang memiliki jumlah sperma yang sempurna. Bayangkan, meiosis itu bukanlah pembelahan yang kaku, melainkan tarian genetik. Meiosis sendiri terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama yaitu meiosis 1 atau biasa disebut dengan masa pertukaran, atau ada nama lainnya yaitu crossing over. Di masa ini, kromosom homolog saling berpelukan dan juga bertukar potongan DNA. Inilah yang menyebabkan manusia satu dan lainnya itu tidak ada identik, melainkan kita ini adalah campuran yang unik dari nenek moyang kita. Yang kedua yaitu adalah meiosis 2. Di tahapan ini atau tahapan yang sering disebut dengan fase pemisah, yaitu proses di mana keunikan tersebut dibungkus dengan rapi. Kita bukan berakhir dengan satu atau dua, melainkan 4 sel anakan, dan masing-masing membawa identitas yang berbeda-beda. Meiosis adalah jembatan bagi setiap generasi. Ia adalah mekanisme yang menjaga keberlangsungan spesies dan juga merayakan keberagaman. Setiap sel-sel kita mengalami yang namanya meiosis, ia sedang merancang kehidupan yang berikutnya. Tanpa adanya proses yang luar biasa ini, keberagaman yang kita lihat sekarang hanyalah sebuah angan-angan. Inilah bukti bahwa bahkan di dalam skala mikroskopik pun alam semesta bekerja dengan keindahan yang sempurna. Kalian tahu nggak sih, ternyata sel telur pada perempuan itu terbentuk melalui proses yang namanya oogenesis. Jadi, oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang berlangsung di ovarium. Nah, proses ini dimulai dari oogonium. Nah, apa sih itu oogonium? Jadi, oogonium ini adalah sel induk telur yang bersifat diploid dan memiliki 46 kromosom. Nah, oogonium ini membelah secara mitosis.
dan berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer kemudian mengalami meiosis 1. Nah, proses ini dimulai sejak di dalam kandungan, tetapi berhenti sementara, dan baru dilanjutkan saat perempuan mengalami masa pubertas. Setelah meiosis 1, terbentuklah oosit sekunder dan badan kutu pertama. Nah, di oosit sekunder itu memiliki hampir seluruh sitoplasma, sehingga dapat berkembang menjadi sel telur. Setelah dari oosit sekunder, kemudian melanjutkan ke meiosis 2. Tetapi pembelahan ini hanya selesai jika fertilisasi oleh spermatozoa. Hasil akhirnya adalah 1 ovum matang dan 3 badan kutub mengalami degenerasi. Setelah ovulasi, ovum akan bergerak ke tuba uterina. Jika bertemu dengan spermatozoa, akan mengalami dan terjadilah fertilisasi dan akan menghasilkan zigot. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang spermatogenesis. Nah, jadi di tahapan spermatogenesis itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Nah, yang di tahapan pertama itu namanya tuh spermatogenium. Nah, di spermatogenium itu dia tuh sel induk sperma. Nah, itu kan masih sel induk sperma tuh, masih memiliki 46 kromosom. Nah, sel ini membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer namanya. Setelah jadi spermatosit primer, nah dia tuh masih tetap memiliki 46 kromosom dan akan mengalami yang namanya meiosis 1. Nah, setelah dia mengalami meiosis 1, dia memiliki 2 spermatosit sekunder. Nah, masing-masing spermatosit sekunder itu memiliki 23 kromosom. Nah, terus kita lanjut di tahap selanjutnya itu spermatid. Nah, yang kedua spermatosit sekunder itu mengalami meiosis 2. Nah, setelah dia mengalami meiosis 2 sehingga terbentuknya 4 spermatid yang masih terbentuk bulat. Nah, masih terbentuk bulat, terus dia dilanjut lagi dengan tahapan diferensiasi. Nah, spermatid itu kemudian mengalami diferensiasi itu yaitu pembentukan kepala dan ekor sperma. Setelah dia membentuk kepala dan ekor sperma itu ada yang namanya spermatozoa. Nah, di hasil akhirnya dia tuh di spermatozoa itu tuh memiliki 4 yang matang. Nah, setelah dia memiliki 4 spermatozoa yang matang, dia tetap memiliki 23 kromosom. Nah, dia siap membuahi sel telur. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Makasih.